HIP. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, sehingga banyak sel CD4 yang dihancurkan. Kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga sangat rentan diserang oleh penyakit lain. Orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun, orang tersebut mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya ia dapat menularkan virus kepada orang lain. Selanjutnya ada penyakit AIDS. Virus HIV yang menjangkit seseorang selama 7 hingga 10 tahun akan membuat kekebalan tubuh orang tersebut menjadi sangat lemah. Seorang pengidap HIV akan mulai menunjukkan gejala bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan beberapa jenis gejala serta infeksi atau sindrom yang timbul karena sistem kekebalan tubuh yang telah rusak. Rusaknya sistem kekebalan tubuh ini disebabkan oleh HIV. Nah, selanjutnya ada bahaya penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama ada infeksi TBC atau tuberkulosis. Salah satu penyebab kematian terbesar dari penderita HIV adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini bisa diderita oleh penderita HIV karena terkena infeksi dari bakteri tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, lemah, dan kekurangan daya untuk melakukan aktivitas ringan. Ini adalah jenis infeksi yang paling banyak ditemukan pada penderita HIV. Yang kedua, ada meningitis atau radang selaput otak. Meningitis menjadi ancaman bahaya yang sangat serius untuk penderita HIV atau AIDS. Peradangan akan terjadi pada bagian selaput dan cairan yang berada di bagian sumsum tulang belakang dan juga otak. Infeksi ini dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala yang sangat hebat. Banyak penderita HIV tidak dapat tertolong karena infeksi meningitis. Yang ketiga ada kanker. Penderita HIV atau AIDS juga menghadapi risiko terkena penyakit kanker. Penyakit ini bisa menyerang tubuh karena infeksi dari berbagai bakteri dan virus yang terus berkembang dalam tubuh dan berbagai organ dalam tubuh. Salah satu jenis kanker yang sangat aktif pada penderita HIV adalah sarkoma, operasi, seperti penyakit kanker yang muncul pada bagian pembuluh darah. Nah, penyakit ini ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi ungu, merah, atau merah muda. Penyakit ini juga akan menyerang organ lain seperti paru-paru dan semua saluran pencernaan. Nah, yang keempat ada penyakit neurologis. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf menjadi ancaman bagi penderita HIV. Penyakit ini ditandai dengan melemahnya sistem saraf karena infeksi bakteri dan virus dalam tubuh penderita. Beberapa tanda awal dari penyakit ini yaitu seperti lupa ingatan, cemas, tidak bisa berjalan, dan perbuatan kondisi mental. Bahkan, beberapa penderita juga bisa mengalami penyakit demensia. Kelima, ada gagal ginjal. Penderita HIV juga mudah terkena penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri atau peradangan pada organ ginjal. Penyakit ginjal ini dapat menyebabkan penderita mengalami gangguan pada sistem kemih. Terkadang penyakit ini juga ditemukan pada penderita HIV yang masuk dalam fase sedang atau fase pengembangan virus dalam tubuh. Selanjutnya ada cara penularan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, mendapatkan transfusi darah yang tercemar akan virus HIV. Yang kedua, HIV atau AIDS dapat menular melalui darah dengan penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Misalnya, menggunakan jarum suntik saat menggunakan tato atau menggunakan NA2A suntik. Yang ketiga, HIV bisa ditularkan melalui penerimaan donor darah
dari penderita HIV. Yang keempat, berhubungan seks tanpa pengaman dan pengganti-ganti pasangan atau meningkatkan kemungkinan bagi seseorang untuk terkena maupun tertukar HIV atau AIDS. Yang kelima, penularan dari ibu hamil yang positif HIV atau AIDS kepada janin yang dikandungnya. Apabila bayi tersebut lahir, sang bayi bisa mengidap pula penyakit yang berupa. Dan yang terakhir, seorang ibu dengan HIV atau AIDS bisa menularkan anaknya melalui ASI. ASI yang dikonsumsi dapat mengaruhi tingkat penularan pada anak sebesar 25-30%. Pencegahan penyakit HIV yang pertama ada mengetahui tentang HIV dan cara penularannya. Yang kedua ada tidak sembarangan melakukan transfusi darah. Yang ketiga ada menggunakan jarum suntik senterial. Yang keempat ada menghindari seks bebas. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Yang kelima ada tidak menggunakan narkoba, tindik, dan tato. Yang keenam ada rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang ketujuh ada mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.